Nah, selain beras cadangan pangan yang 100 ton per kabupaten itu, apakah itu juga belum cukup untuk dilakukan operasi pasar atau bagaimana, Pak? Baik, jadi untuk mengatasi inflasi dan kemudian kekurangan pangan akibat daripada El Nino dan kemudian gagal tanam, gagal tumbuh dan gagal panen nanti, itu memang dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten itu sudah menyediakan beberapa langkah. Jadi kalau langkah pemerintah pusat yang kemarin kita sudah tahu bersama bahwa ada pembagian bantuan pangan, nah itu 10 kilo per bulan, per kakak per bulan sampai dengan 6 bulan ke depan. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita. Jumpa lagi bersama saya, Dedi Poli di channel podcast Abdul Nusantara. Buat para sahabat podcast, apa kabar semuanya? Dan saat ini saya lagi di kediaman Bapak Sikridikan, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Brebes Timur. Apa kabar Bapak Kadis? Kabar baik. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Pemirsa, sore ini kabar baik. Selamat berjumpa kembali. Terima kasih Pak Kadis sudah berkenan menyediakan waktu, mengalokasikan waktu untuk kita ngobrol-ngobrol pada sore hari ini. Dan dari beberapa hari kemarin kita koordinasi, jauh Bapak juga sibuk, kita juga ada aktivitas. Jadi puji Tuhan pada sore hari ini kita bisa bertemu untuk bincang-bincang. Begini Bapak Kadis, kita di 1-2 tahun terakhir ini, terlebih-lebih di penghujung tahun 2023, situasi ekonomi kita di tengah penghujung tahun itu kan mengalami sedikit gejolak dan terutama munculnya inflasi, ada harga pangan yang terus bergejolak, sementara di saat yang sama pendapatan masyarakat juga belum meningkat seiring dengan situasi itu. Tetapi itu salah satu bagian dari mekanisme tupoksi yang berada di tim inflasi daerah. Tetapi untuk memulai percakapan kita pada sore hari ini, Pak Kadis bisa mereview peran daripada OPD Dinas Perindustrian Perdagangan dan Meteorologi yang di bawah naungan Bapak. Silakan. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan peran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Flores Timur, di mana dinas ini ada 3 bidang yang menangani 3 bidang, yaitu pertama di bidang perdagangan. Bidang perdagangan ini yang meliputi pembangunan pasar, operasional operasi pasar, kemudian ada bidang perindustrian, IKM terutama, kemudian bidang meteorologi yang berkaitan dengan pokok alat ukur. Di dinas ini di situasi seperti ini memang apalagi gejolak perekonomian kita, itu dinas ini cukup punya peran dalam kaitan dengan mengatasi inflasi. Kalau kita berbicara tentang inflasi, secara histori setiap negara itu memang harus ada inflasi setiap hari dan setiap tahun, dan setiap bulan atau ya inflasi hitungnya ada supply dan demand. Jadi inflasi itu dihitung month to month, bulan ke bulan, dan tahun ke tahun. Jadi hitungannya seperti itu. Sehingga, tetapi kemudian di 2 tahun belakangan ini setelah pasca pandemi COVID, itu inflasi kita terus meningkat, yang menyebabkan kemudian daya beli masyarakat yang menurun, dan dampaknya sangat luas sekali terhadap perekonomian daerah dan negara. Nah, kalau selain inflasi, ada satu subsektor perindustrian, bagaimana tumbuh kembang industri kreatif maupun industri rumah tangga yang secara real di lapangan. Mungkin Bapak Kadis bisa mengupdate pergerakan ruang ekonomi industri di Indonesia.
Ya, untuk ke daerah kita Kabupaten Flores Tinggi ini tentu kita berbicara industri tidak pada tingkat industri menengah ke atas, minimal industri rumah tangga, home industry, sampai industri yang menengah. Kita tidak bicara tentang industri yang kelas industri yang menengah ke atas, tapi kita bicara industri, kemudian industri kecil dan menengah yang ada di daerah kita, yang dari hari ke hari kami dari Dinas Teknis itu mendampingi semua IKM yang ada di sana untuk bisa berkembang kapasitas dan potensi yang dimiliki supaya bisa mengatasi persoalan ekonomi kota dan meningkatkan pendapatan sehubungan dengan tumbuh kembangnya ruang-ruang industri ini, kemudian dihadapkan pada situasi inflasi ini belum berjalan secara beriringan atau belum paralel antara tumbuh kembangnya industri dengan situasi inflasi, kan? Iya, kalau tumbuh kembangnya IKM kita, industri kecil dan menengah kita itu memang belum paralel atau belum sama antara perkembangan perekonomian yang ada. Maka boleh dikata pertumbuhan bidang industri kita lambat dibandingkan dengan laju inflasi yang kita hadapi saat ini. Ketika kemarin kita berhadapan dengan pandemi COVID itu hampir beberapa industri yang memang harus gulung tikar dan tidak bisa beraktivitas untuk melakukan atau menghasilkan produk-produk industri yang dihasilkan baik dari rumah tangga maupun usaha-usaha kecil dan menengah. Ini memang belum paralel, tetapi dari dinas juga menyadari itu bahwa memang harus kita bekerja ekstra, kemudian melihat perkembangan antara industri dengan inflasi yang kita hadapi itu sehingga diharapkan bisa dapat berjalan secara maksimal dan paralel, artinya berimbang. Kurang lebih pertumbuhan IKM dengan laju inflasi dia bisa sama-sama pada jalan yang agak seimbang. Nah, di situasi inflasi yang dari akhir tahun 2020 Oktober hingga kini itu trennya terus meningkat meskipun tidak tajam sekali peningkatannya. Upaya-upaya untuk melakukan operasi pasar supaya menjaga adanya daya beli yang bisa dijangkau oleh lapisan masyarakat bawah sejauh ini, bahan pangan apa saja yang tidak dilakukan di operasi pasar, untuk Kadis bisa informasikan. Iya, terkait dengan langkah-langkah strategis atau langkah-langkah yang ditempuh oleh dinas dan pemerintah daerah Kabupaten Flores itu ada sekian banyak langkah yang memang kita lakukan untuk mengatasi atau menanggulangi inflasi yang akhir-akhir ini memang terus meningkat. Jadi dari tahun 2023 kami sudah merencanakan beberapa program kegiatan yang untuk mengatasi inflasi. Tapi mungkin barangkali ada baiknya kita melihat secara histori dalam kaitan dengan penanggulangan inflasi setiap tahun. Jadi semenjak COVID itu, bahwa COVID itu terjadi menyebabkan aktivitas perekonomian tidak berjalan normal, maka ada beberapa usaha ekonomi masyarakat yang mengalami stagnan dan bahkan tidak bisa beraktivitas. Dan di situ kami dinas juga sudah mulai memikirkan untuk kemudian bagaimana buat program kegiatan untuk menyentuh langsung kepada pemangku kepentingan, dalam hal ini pegiat-pegiat ekonomi masyarakat, industri kecil dan menengah, untuk bisa mengatasi persoalan ini. Jadi semenjak 2022 itu kami sudah mulai melakukan dengan pasar murah bersama. Kemudian operasi pasar murah itu
ada beberapa kegiatan yang kami lakukan di sana, memang melakukan koordinasi dengan para penyedia pangan lokal, kemudian berkoordinasi dengan Bulog, Perum Bulog untuk menyediakan pangan yang kita ikut sertakan dalam kegiatan pasar minggu. Dan syukur puji Tuhan karena bisa teratasi, daya beli masyarakat bisa meningkat untuk bisa mengakses pangan-pangan lokal yang harganya semakin hari semakin melonjak. Nah, tentang operasi pasar dengan harga melihat harga di pas harga pangan yang disubsidi itu apa price-nya atau jadi memang harga mekanis yang disubsidi itu harga bukan buat. Ya, kita subsidinya di harga. Memang kemarin kita pernah membuat itu yang namanya pasar murah bersubsidi. Pasar murah bersubsidi itu kalau kalau harga berasnya itu kemarin sampai 12.000, 13.000. Nah itu daya beli masyarakat kita tidak mampu atau rendah, sehingga kalau membeli sampai dengan 10 kilo saja merasa sulit. Sehingga kemarin kita besaran subsidi itu ditetapkan oleh keputusan bersama, keputusan bupati, dan koordinasi yang ditetapkan oleh ISKA. Beras 12.000 dijual dengan 8.000, berarti kita subsidinya 14.000. Subsidi harga. Subsidi harga itu dibayar pakai APBD 2. APBD 2 pernah, dan ini sebentar lagi pemerintah provinsi juga mengadopsi konsep pola yang sama itu yang dilakukan seluruh kabupaten kota di NTT. Nah itu pasar murah subsidi. Tapi kemudian kita juga kembali melihat kemampuan keuangan daerah kita. Tadi disebut ada informasi pangan lokal. Bahan pangan lokal yang disubsidi itu apa, Pak? Kita pernah melakukan di tahun 2022 itu pangan lokal yang kita jual dan mendapat subsidi dari pemerintah daerah itu jagung. Terutama jagung itu kalau di sini ada beberapa penyedia dan banyak penyedia di Flores Timur yang boleh menyediakan beras jagung untuk kita pasarkan kepada masyarakat dengan pola subsidi. Kemarin seperti di Adonara, di Onyama, di Bayalubung, Kamilus itu cukup membantu kami untuk menyediakan beras jagung. Kemudian ada sorghum di Betudeng, itu juga justru sorghum kemarin kita juga subsidinya lumayan banyak karena memang kita mulai mengajarkan atau mengkampanyekan kepada masyarakat Flores Timur itu untuk kembali mengkonsumsi pangan lokal. Diversifikasi pangan lokal itu penting sekali. Jadi kita punya istilah untuk di lapangan, kemudian mendorong masyarakat untuk bisa mengkonsumsi pangan lokal. Jadi masyarakat diharapkan untuk tanam apa yang mereka makan dan makan apa yang mereka tanam. Tagline-nya. Ya itu dari kami memang. Dari kami dengan Pak Kamilus, kita harus buat seperti ini supaya kembali masyarakat kita kembali mengenal pangan-pangan lokal kita. Dan kemudian untuk inflasi ini juga di awal tahun 2023 kemarin Pak Bupati sudah launching untuk Nonasari Setia dan juga merupakan salah satu langkah strategis konsumsi pangan lokal pada tertentu, tapi tidak setiap hari, tetapi ada, karena ini perhitungannya seperti ini Pak Habib. Jadi kalau satu hari berapa penduduk ini melakukan permintaan atau pembelian beras dan sementara penyediaan beras di stok beras kita di Flores Timur dari hari ke hari itu terbatas, kita memang harus diversifikasi pangan lokal supaya permintaan beras, karena harga itu berawal dari permintaan tinggi, kemudian stoknya kurang, maka itu pasti harganya tidak bisa. Hukum ekonominya seperti itu. Kemudian kapasitas tonase untuk ketersediaan pangan lokal untuk melakukan operasi pasar yang harga juga yang disubsidi itu
untuk 2024 ini, apakah ada kebutuhan untuk itu, untuk jagung kira-kira berapa ton, Pak? Iya, untuk 2024 ini kami belum, atau di dalam DPA Dinas Perdagangan Perindustrian memang Belum untuk tidak memasukkan program pangan murah pada pasar murah bersubsidi. Tetapi di teman-teman di Dinas Perdagangan Perindustrian Provinsi memprogramkan itu, dan kami sedang menyiapkan untuk para vendor kita atau penyedia untuk menyediakan, terutama Bulog dan beberapa penyedia lain. Tapi beras itu berarti Ya, spesifik ke beras. beras, gula, dengan terigu menjelang hari Raya puasa dan Idul Fitri. Nah, selain beras cadangan pangan yang 100 ton per kabupaten itu, apakah itu juga belum cukup untuk dilakukan operasi pasar atau bagaimana, Pak? Baik, jadi untuk mengatasi inflasi dan kemudian kekurangan pangan akibat daripada El Nino dan kemudian gagal tanam, gagal tumbuh, dan gagal panen nanti, itu memang dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten itu sudah menyediakan beberapa langkah. Jadi kalau langkah pemerintah pusat yang kemarin kita sudah tahu bersama bahwa ada pembagian bantuan pangan, nah itu 10 kilo per bulan, per kakak per bulan sampai dengan 6 bulan ke depan. Nah, kita harapkan supaya bantuan pangan itu dapat mengurangi, menekan inflasi harga beras di pasaran. Kemudian untuk pemerintah provinsi, ya seperti yang tadi saya sampaikan, ini sekarang lagi giat-giatnya teman-teman atau pemerintah daerah provinsi untuk dia melakukan pasangan bersubsidi hampir di seluruh kabupaten kota. Untuk di Flores Timur kita sedang menghubungi vendornya supaya nanti dapat diikutsertakan dalam. Itu dari provinsi punya stok kapasitas berapa tonase, Pak? Mereka bukan tonase yang ditentukan, tetapi jumlah KPM. Jumlah keluarga penerima manfaat. Ya. Ada berapa kalau keluarga penerima manfaat di Flores Timur? Flores Timur kemarin teman-teman dari provinsi mengalokasikan kita untuk 2 kecamatan. Kecamatan Larantuka ada 7 atau 8 kelurahan, dan ada beberapa desa yang memang kita lihat betul-betul mengalami krisis pangan atau kekurangan. Pak Kadis mereka di Disperindak sendiri juga bagian dari tim pengendalian inflasi daerah. Nah, selain digambarkan situasi El Nino, gagal tanam, gagal tumbuh, dan gagal panen, itu kan situasi bencana. Apalagi ada hama tinggi dan akan mengganggu soal ketersediaan panen di level rumah tangga petani. Kalau jumlahnya cukup meluas merata ke semua wilayah kecamatan, maka itu bencananya harus ada upaya penanggulangan bencana, dan itu menjadi bagian yang teman-teman Badan Penanggulangan Bencana daerah. Nah, sementara kita di Kabupaten Flores Timur ada kabupaten kepulauan, Pak. Ada Nara, ada Solo. Manajemen penanganan bencana regional itu juga mungkin perlu diperhatikan secara wilayah ini. Nah, sejauh ini operasi pasar, apakah juga menjangkau daya beli masyarakat itu juga tersebar merata di pulau-pulau ini atau bagaimana? Iya, terkait dengan dampak daripada El Nino yang kemudian kita bisa kategorikan itu sebagai bencana alam, itu memang dari pemerintah pusat sudah mengambil langkah yang saat ini kita jalani dengan pembagian bantuan pangan. Kita harapkan juga nanti melalui pemerintah daerah ini, melalui Bapak Bupati, tapi tentunya berdasarkan data atau laporan gagal tanam, gagal tumbuh, dan gagal panen dari desa dan kelurahan. Karena ada beberapa desa yang surplus pangan, misalnya ada Nara Barat, atau ada beberapa di Tangkonga. Itu yang mungkin kita perhatikan betul laporan daripada masing-masing kepala desa untuk
menjadi data dan bahan pertimbangan untuk kemudian apakah ditetapkan itu sebagai bencana gagal panen, yang kemudian tahapan-tahapan sampai dengan intervensi pemerintah daerah melalui bantuan atau pemberian bantuan kepada petani atau keluarga yang mengalami bencana alam tersebut, itu kan harus ditangani. Jadi biar bagaimanapun juga memang harus datanya dari lapangan, Ya, baru data sebagai alat pengambil alat keputusan. pengambil keputusan. Dengan data tersebut berarti kemudian kita memberikan pertimbangan teknis dan keputusannya ada. Tapi kalau memang ditetapkan itu sebagai bencana alam, maka akan diikuti dengan program kegiatan untuk mengatasi permasalahan. Oke, setuju. Sejauh ini kelihatan upaya kebijakan dilakukan oleh teman-teman pemerintah daerah untuk menghadapi situasi ini cukup tanggap, dan distribusi bahan pangan cukup merata, dan sehingga memang sempat di akhir tahun ada sedikit stuck beberapa minggu, tapi setelah itu ada operasi pasar yang mudah menjawab. Bahkan dari Bulog ada jual beras yang sasetan 5 kilo juga sangat laku di masyarakat. Nah, yang kita lagi dalam waktu sebulan ke depan ini kan mau menghadapi hari raya, Ya. pasca, kemudian puasa, kemudian Idul Fitri. Dan Bagaimana Pak Kadis bisa menginformasikan ketersediaan bahan pangan kita yang rentan terhadap inflasi? Itu Pak Kadis bisa kasih informasi untuk ke stok ke menjelang hari raya ini, iya, selain bahan pangan pokok. baik terkait dengan stok pangan kita atau kebutuhan pokok kita untuk menjelang hari raya puasa dan hari raya pasca dan Idul Fitri untuk 1 bulan ke depan, stok pangan kita cukup, terutama beras. Itu di hasil koordinasi kami dengan Perum Bulog Larantuka itu untuk ke depan, karena ada beberapa di Bulog itu ada beberapa program, baik itu penugasan dari pemerintah pusat maupun beberapa program kegiatan yang dari cabangnya sendiri untuk sama-sama bekerja sama dengan pemerintah untuk mengurangi inflasi dengan cara menjual beras dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Berarti untuk situasi sampai hari raya kita pangan aman gitu. Pangan kita dijamin cukup, Khusus beras aman. Karena kalau kita omongkan pangan itu cukup, beras cukup. Beras Tapi cukup. kalau Yang untuk lainnya kebutuhan pokok lainnya, karena kami memang Dinas Perdagangan Perindustrian, Betul. ya, 9 bahan pokok itu menjadi fokus kami, maka kami menjamin untuk 9 bahan pokok menjelang hari raya ini sampai dengan hari raya nanti 1 bulan ke depan cukup. Karena ini ada beberapa kajian kami bahwa saat ini juga para petani kita juga sebentar lagi akan panen. Yang artinya yang bawa jagungnya, kemudian ada yang memang kemarin curah hujan yang baik di beberapa tempat, itu mereka bisa panen padi, ya, bisa dapat gabah. Terus kalau untuk penropingan dari pemerintah pusat juga tetap stabil sampai dengan hari ini, karena di gudang kita saat ini beberapa hari kemarin saya di gudang Bulog juga ada beras SPHP. SPHP itu beras cadangan pangan pemerintah untuk dijual sesuai dengan harga head, dengan ada di lapangan yang kita temukan dengan harga 11.500 itu yang beras SPHP, ada logonya. Terus kemudian beras itu beras buat semuanya. Dulu memang ada image yang mengatakan kalau beras dari Bulog itu beras tidak bagus, tapi sekarang Bulog itu sudah menyesuaikan, kemasan lemaknya, dan berasnya beras impor dari Thailand. Ya, tujuannya untuk itu, ya, untuk mengatasi krisis pangan. Kemudian mereka juga punya program, teman-teman di Bulog juga punya program untuk untuk bisnis murni, ya, mereka punya itu juga dalam menjual beras dari Sulawesi untuk mengatasi kalau misalnya terjadi kekurangan stok, maka ada langkah-langkah. Kemudian
kita juga berharap, satu harapan kami yang optimis, karena bantuan pangan ini berlangsung selama 6 bulan, maka masih sampai banyak PKM yang keluarga penerima manfaat itu mengkonsumsi beras itu, sehingga mengurangi permintaan beras terhadap pasar, pasokan beras. Ya, bahan pangan lain yang rentan terhadap inflasi itu misalnya komoditas cabai, bawang merah, tomat, itu memang masuk komoditi pokok juga. Tapi itu kenapa dia rentan? Karena Kalau tidak diapa-apain di saat hari raya pasti dia naik. Kalau di 9 bahan pokok itu beras, kopi, gula, dan tapi kalau yang barang-barang bahan-bahan cabai yang dan rentan, itu memang ada kebutuhan tertentu di saat hari raya yang iya, penting gitu. itu lebih banyak kita temukan itu bumbu-bumbu, rempah-rempah begitu. Ya. Di saat di hari ini sampai dengan hari ini tadi pagi itu harga untuk komoditi tersebut masih relatif stabil. Karena kemarin ini kita mengalami inflasi akibat cabai. Nah, tetapi kita perlu sadari, ketahui bahwa memang cabai itu dia panennya pada waktu tertentu. Di musim hujan kemarin tidak bisa kita panen cabai. Ya, ada kalender musim. Dia ada kalendernya. Jadi saat ini sudah bisa teratasi. Yang terus sampai dan hari ini dia bergejolak sedikit naik itu gula pasir dan minyak goreng. Itu dia dari, tapi tetap kami patuh. Untuk Flores Timur masih stabil sampai dan hari, karena beberapa kebutuhan pokok masyarakat terutama menjelang hari raya ini kami pastikan sebulan ke depan aman. Dan di samping itu kami juga menjaga proses distribusi. Kami punya tol laut, artinya kita punya program pemerintah tol laut yang memang itu salah satu roh daripada program tol laut itu untuk bisa mengatasi stok pangan, stok sembako di daerah aman, karena dia dari tempat daerah produksi ke daerah tujuan kita konsumen. Kalau distribusi bahan pangan dari luar Flores Timur dengan tol laut, tol laut itu harga juga sudah disubsidi ya Pak? Ya, justru itu yang sudah disubsidi sehingga dia murah, dan sudah banyak pelaku usaha yang menggunakan manfaat yang mengetahui manfaat daripada tol laut, dan sekarang sudah mulai menggunakan. Dan kita hanya mengeluarkan fakta integritas. Setelah itu persyaratannya dia mendaftar untuk mempunyai akun. Setiap pelaku usaha yang memanfaatkan tol laut mempunyai akun tersebut. Nah, selain mendistribusi pangan dari luar ke dalam Flores Timur, apakah tol laut juga melayani kebutuhan bahan yang dari dalam Flores Timur keluar Flores Timur? Ada? Ya, itu ada namanya, istilahnya kalau yang muat datang sembako, dia pulang itu muatan balik. Muatan datang dan muatan balik. Dan muatan balik di Flores Timur paling dominan apa Pak? Lumayan banyak, dan kita 2 tahun lalu kita menerima penghargaan untuk muatan balik terbanyak. Apa itu komoditi? Komoditi yang paling banyak yang dimuat dari Pelabuhan Larantuka itu kopra, mente, asam, dan ikan. Ikan itu punya perlakuan khusus di tol laut karena dia punya refund. Dia punya standar khusus. Dan kita muatan balik untuk tol laut Flores Timur ya termasuk dari hari-hari meningkat, karena pelaku usaha sudah mulai menyadari dan menggunakan armada swasta berbeda. Jadi yang tol laut subsidinya. Jadi ini juga merupakan hal yang bagus karena kami dengan mensosialisasikan pelaku usaha terutama di wilayah Nara. Nah, tol laut yang itu sampai ada Nara tidak Pak? Tol laut Nara itu tol laut itu sebenarnya ada pelabuhan. Kalau kita di sini kemarin masuk ke trayek 14 itu salah satunya termasuk di Pelabuhan Teguloka karena dia masuk berapa kali sandar di sana. Tetapi kemudian ada beberapa persoalan yang kita hadapi, terutama fasilitas kepelabuhan yang belum memadai. Forklift belum punya. Kita kalau di
Terong. terong Ada ya koklit, koklit, tapi itu pelabuhannya belum bisa Belum standar. ibarat di standar kapal-kapal tol laut. Jadi kemarin di Adonara kita berharap dia bisa pola gerak kapal ke sebelah ke Tobilotan, tapi kemudian fasilitas pelabuhan belum mencukupi sehingga semuanya masih tetap di pelabuhan Larantuka. Dan yang pelaku usaha dari Adonara itu lebih banyak yang menggunakan jasa tol laut ini. Nah, Itu mereka, catatan rekomendatif bisa Betul. memperluas layanan pelabuhan itu. catatan itu, dan kemudian pelaku usaha sudah melihat celah, artinya bahwa ketika dia menggunakan kapal swasta dengan kapal tol laut yang subsidi pemerintah, berarti Pasti tol laut tol laut lebih lebih kompetitif. sekalipun ya, dia mesti harus mengantar barangnya Betul. ke pelabuhan Larantuka. dia masih profit Pak. Ya, dia masih profit, perhitungan ekonomisnya dia masih profit seperti itu. Dan kemudian pelaku usaha perikanan kita juga kita berharap agar mereka memanfaatkan river yang disediakan pemerintah melalui tol laut. Dan itu andalan kita memang. Produk unggulan kita di daerah itu ikan dan hasil perkebunan masalahnya. Poin Pak, itu memang kekuatan sumber daya alam kita, tinggal bagaimana kita maksimalkan untuk bisa tumbuh menjadi sumber PAD bagi kabupaten. Terakhir Pak, closingnya untuk kita masyarakat Flores Timur menghadapi inflasi dan hari raya ini, kita tetap menjaga daya beli kita atau bagaimana? Iya, sebagai closing statement mungkin barangkali himbauan saja kepada seluruh masyarakat kita di Kabupaten Flores Timur terkait dengan persediaan sembako, terutama pangan kita menjelang hari raya, menjelang puasa, kemudian Pasca dan hari raya Idul Fitri. Itu kami yakin bahwa persediaan pangan kita untuk mencukupi 1 bulan bahkan 1,5 bulan ke depan aman, sehingga kita tidak perlu panik dan kita tidak perlu kemudian membeli beras dan menumpuk di rumah. Itu yang kita jaga. Nah, jangan sampai dengan kepanikan itu bisa jadi penimbunan sembako di tempat-tempat tertentu yang menyebabkan bisa juga kelangkaan. Menjadi harapan kami, dan tentu kami juga dari hari ke hari untuk penanggulangan inflasi, dinas teknis yang selalu setiap hari memberikan informasi kepada pemerintah pusat melalui APIP kita di sini, itu harga sembako dan barang penting lainnya di Kabupaten Flores Timur stabil setiap jam 12, jam 10 sampai jam 12 kami harus mengupdate data. Jadi kepada teman-teman baik media maupun lembaga-lembaga yang memang berkompeten untuk menjadi tim penanggulangan inflasi, itu kami selalu support data kami, terutama data-data harga harian. Oke, terima kasih banyak Pak Kadis, Bapak Sipri sudah banyak memberikan informasi terkait pelayanan informasi perdagangan di Kabupaten Flores Timur, dan mudah-mudahan informasi yang disampaikan ini bisa memberi manfaat bagi masyarakat Flores Timur baik di Solo, Adonara dan Larantuka. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Pak Willy, luar biasa.